Hai Nitopreneurs. Hai. Kembali lagi di YouTube channelnya Nito Textiles bersama Minto Putri dan Minto Rara tentunya. kita mau bahas apa nih di YouTube kali ini? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting tentunya, terutama buat yang udah ngejalanin bisnis kaos. Yap, betul. Tapi meskipun sekarang bisnis kaos udah banyak banget, dilihat-lihat nih, kayaknya nih yang mulai bisnis kaos masih pada ngambil kaosnya tuh kaos jadi. Yes, betul banget. Bukan kaos yang memang produksi sendiri. Betul. Ya terus emang kenapa sih Minto kalau kita tuh produksiannya nggak yang sendiri gitu ya, ngambil kaosnya dari orang? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya ya. apa-apa. Tapi sebenarnya bakal lebih legit lagi dan lebih aman nih bisnisnya kalau kamu produksi sendiri kaosnya. Iya sih, bener banget yang disebutin Minto Rara barusan. Karena masalahnya tuh kebanyakan orang tuh suka bingung nih kalau mau produksi kaos sendiri itu gimana sih caranya? Terus bahannya pakai yang mana? Beli kainnya tuh di mana? Mereka tuh suka pada bingung gitu loh, Minto. Aduh, makanya nih di Business Talk kali ini kita akan coba bahas bareng-bareng kali ya, Yes, Minto betul Putri banget. ya. Seputar proses dan hafal aja sih yang harus dilakukan kalau kamu mau produksi sendiri kaosnya kamu nih. Jadi Betul. udah nggak mau lagi ngambil kaos jadi, tapi pengen terjun langsung dari mulai nol, ya kan? Betul. Makanya sekarang kita bahas coba di Nito Business Talk. Orang kalau mau produksi kaos itu biasanya yang dilakuin pertama apa sih? Nah, ini kan pertanyaan yang muncul tuh di setiap kepala kamu. Ada beberapa langkah sebenarnya yang harus kamu lakuin. Apa aja tuh, Minto Rara? Benar banget. Yang pertama ini paling penting sebenarnya sih terutama yaitu adalah menentukan target marketnya kamu dulu. Betul. Kenapa sih kok target market bukannya nyari bahan dulu? Karena supaya lebih jelas nih kira-kira ini produk apa yang pengen kamu produksi. Karena kan jenis kaos tuh banyak banget ya, Minto Ya, Putri ya. betul. Mulai dari kaos yang reguler atau kaos polos yang biasa, kaos oversize, kaos yang tangan panjang, raglan dan lain sebagainya. Betul. Jadi kamu harus tahu dulu nih target marketnya ini siapa dulu supaya lebih jelas. Itu Betul. yang pertama. Nah, yang kedua apa nih, Minto Kalau Putri? yang kedua itu kita udah pasti harus tahu dulu nih jenis-jenis bahan kaosnya tuh kayak gimana, dan bahan kaosnya itu bikinnya harus banyak juga kayak gitu. Jadi mulai dari bahan yang dibuat dari katun atau misalnya polyester atau bahkan mungkin campuran polyester dan juga katun, bahkan masih ada beberapa jenis bahan lainnya sebenarnya kayak gitu, Minto Rara. Bener banget. Nah, Yap. contohnya gini, misalnya target marketnya kamu nih anak-anak kuliahan. Yap. Ya sekarang kan anak kuliahan kayaknya suka banget pakai baju-baju oversize. Udah pasti kan kamu harus cari bahan yang cocok untuk bikin kaos oversize. Yap. Makanya kenapa selain pemilihan bahan, pemilihan target market juga penting banget untuk bisnis Penting kaos. banget, betul. Kayak gitu. Kalau yang ketiga nih, kalau yang ketiga tuh cari vendor yang tepat. Betul. Vendor di sini tuh maksudnya bukan vendor WO ya. Ya Bukan kali. vendor WO, ini vendor konveksi dan sablonnya yang harus benar gitu ya. Benar. Itu pun kalau kamu mau bikin kaosnya itu bersablon. Cari vendor yang aman dan juga terpercaya ya. Kamu bisa melakukan survei terlebih dahulu nih. Benar. Biar tahu beneran ada nggak konveksinya. Benar atau banget. misalnya terpercaya nggak konveksinya. Terus gimana hasil produksinya, pengerjaannya rapi atau enggak, dan tepat waktu atau enggak. Itu biasanya sih poin utamanya. Bener banget. Apalagi kan sekarang kita udah sering banget nih bikin yang namanya sidak konveksi. Yap, betul. Itu kan mungkin bisa salah satu jadi referensinya Nitopreneurs yang ada di Yes, rumah ya. betul banget. Supaya lebih tahu cara milih konveksi untuk kaos kayak gimana, yang bagus itu kayak gimana. Karena sebetulnya ini penting banget nih. Iya. Jangan sampai lagi-lagi kamu buang-buang uang atau buang-buang modal betul. gak jelas gitu ya. Untuk karena itu tadi, karena salah pilih vendor gitu kan betul. ya. Udah keluar duit gede, vendornya malah nggak bener. Iya, Aduh, itu aduh, bete sayang banget banget sih. Intinya selain teliti sebelum membeli, harus juga teliti dalam memilih produksi yang tepat untuk bisnis kaos kamu. Betul. Dan yang terakhir, tentunya ini adalah budgeting. Nah. Ini paling penting banget ya. Produksi kaos sendiri sebetulnya dengan beli kaos yang udah jadi, ini tentunya akan mempengaruhi sekali sama yang namanya budgeting kamu. Betul. Dan berbeda kondisinya. Kalau kamu produksi sendiri dengan kamu beli kaos yang udah jadi, akan ada sedikit pergesekan mungkin ya antara budgetingnya. Dimana kalau kaos sendiri, kalau beli kaos yang udah jadi kan ya udah, kamu nggak usah ngeluarin bahan produksi, tinggal ngeluarin hang tag, packaging dan selesai. Tapi beda cerita nih kalau misalkan kamu produksi sendiri, ya kan harus beli bahannya, cari vendornya, belum lagi packaging, label dan lain sebagainya. Makanya
budgeting ini penting banget ya Nitopreneurs pada saat kamu mau memulai bisnis kaosnya kamu. Betul, tapi kalau udah memutuskan untuk produksi sendiri, itu budgetnya pasti langsung berubah. Bener banget. Karena ada budget untuk beli bahan, untuk produksi. Produksi itu biasanya ada pola, potong, jahit dan juga sablon, Betul packaging banget. dan juga lain-lainnya. Bener banget. Jadi perhitungan untuk budgetingnya harus diperhatikan juga. Itu poin utamanya. Bener Kayak banget. gitu. Nah, Minto mau langsung aja kasih rekomendasi bahan yang cocok untuk kamu bikin kaos ya. Yang pertama Minto punya kaos reguler. Itu di sini ada Cotton Combat 24S dan juga Cotton Combat 30S. Dua bahan ini emang paling pas banget kalau kamu mau bikin kaos polos atau kaos sablon. Pasnya itu dari segi ketebalan sampai harga bahannya itu paling pas banget dan hasil jadi dari potongan kain tersebut. Selain itu juga tekstur kainnya itu lembut dan juga halus. Bener banget. Standar kaos orang Bandung sih itu di 24 dan 30S. Setuju Kayak banget. gitu. Apalagi pilihan warnanya juga banyak. Kita punya 100 warna. Bener, gak kaleng-kaleng loh, 100 Betul warna banget. ya. Oke, itu kalau mau bikin kaos reguler yang polosan biasa lah ya, betul. dipakai hari-hari. Tapi beda cerita kalau kamu pengen bikin kaosnya yang mungkin sedikit lebih high-end brand gitu, atau lebih premium. Jenis yang mesti dipakai ya, nggak mungkin sama Cotton Combat ya. Minto mau rekomendasiin ada jenis kain namanya adalah katun bambu dan juga tencel model blended with cotton. Nah, kamu bisa pakai kedua bahan ini karena secara spesifikasinya kedua kain itu sangat mumpuni ya Nitopreneurs, apalagi katun bambu dengan antibakteri dan anti baunya, dan juga tencel model blended with cotton yang super soft, ini 2 kali lebih soft dibandingkan kain katun biasa dan juga hypoallergenic. Jadi aman gitu, mau dipakai orang dewasa, anak-anak kan yang namanya kulit sensitif nggak cuma anak-anak doang ya, mungkin orang dewasa pun juga bisa aja gitu ya punya kulit sensitif. Info penting nih, kalau kamu pakai tencel model dari Nito, kamu bisa dapetin free official hang tag dari tencel. Aku ada contohnya. Nah, kebalik nggak? Oh nggak, bener. Ini dia ya. Nah, ini adalah official hang tag dari tencel yang bisa kamu pakai ya, dan kamu dapatkan pastinya kalau kamu beli tencel modalnya langsung di Nito. Gimana nih cara dapet ini? Bisa langsung hubungin aja customer service Nito ya. Jadi kalau udah pakai tencel modal sama katun bambu udah pasti lebih legit lagi bahannya. Dan brandnya kamu udah nggak akan dipertanyakan lagi ya, akan lebih high end gitu kesannya. Itu untuk kaos-kaos yang premium. Putri juga punya rekomendasi yang nggak kalah kerennya juga nih. Kalau ini ada dari Combat 16S dan juga Combat 20S dari Nito. Untuk kaos oversize itu sebaiknya kamu pakai bahan yang khusus atau bahan yang lebih tebal dari bahan kaos reguler seperti biasa. Kalau kamu pernah dengar bahannya disebut dengan heavyweight ya. Dan sebagai pilihan kamu bisa pakai bahan Combat 16S dan 20S ini dari Nito. Kenapa? Karena kaos oversize itu harus pakai bahan yang lebih tebal. Betul. Tentunya supaya pola dari kaos oversize-nya juga lebih terlihat dibanding dengan kaos reguler yang biasa. Bener banget. Pasti akan ada beda hasilnya kalau kamu bikin kaos oversize pakai bahan kaos reguler seperti Combat 24S, 30S, dibandingkan dengan kamu pakai bahan 16S dan juga 20S dari kita. Nggak akan klewer-klewer gitu ya oversize-nya ya, bakal lebih, kalau kata orang Belanda, ajeg. Jadi jangan ragu untuk produksi sendiri kaos kamu, karena sebetulnya ribet dan sulitnya cuma di awal. Betul. Kalau sudah berjalan pasti mudah kok prosesnya. Jadi tenang aja ya. Selalu teliti dalam memilih bahan, apalagi memilih vendor konveksi. Jangan sampai tertipu atau salah dalam mengambil keputusan untuk produksi kamu. Bener banget. Jangan sampai inget, jangan sampai buang-buang duit gak jelas ya. Betul banget. Modal tuh harus di-keep sebaik-baiknya, digunakan sebaik-baiknya ya. Kayak gitu. Terima kasih kalau gitu ya. Terima kasih yang sudah ngobrol bareng kita menyimak Bisnis Talk hari ini edisi Berani Produksi Kaos Sendiri. Dan semoga bermanfaat tentunya ya. Dan silakan banget untuk kamu boleh request pengen dibikinin konten apa sama Minto Putri, Minto Rara, dan juga Manito, tentunya Manito Team ya. Jangan lupa untuk kasih like ya untuk episode kali ini. Kalau sangat bermanfaat buat kamu, selain komen jangan lupa yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang langsung juga. aja di subscribe karena subscribe itu gratis. Betul banget. Terima kasih sekali lagi Nitopreneurs ya yang sudah menyaksikan video sampai habis. Minto Rara pamit, Minto Putri pamit. Sampai bertemu di lain waktu. Bye bye. Thanks for watching.